Namaku Desti Rahmawati, dan di titik hidupku sekarang, aku harus mengakui satu hal yang paling menyakitkan sebagai seorang ibu. Aku bekerja mati-matian selama 10 tahun di negeri orang untuk anak yang hari ini bahkan tidak pernah menanyakan kabarku. Aku masih ingat jelas pagi itu, 15 Maret tahun 2015. Di sebuah rumah kecil peninggalan almarhum suamiku di Kebumen, Jawa Tengah. Aku berdiri di depan pintu, koper biru tua di kakiku. Tanganku gemetar. Bukan karena takut naik pesawat, tapi karena aku meninggalkan separuh jiwaku di rumah itu. "Bu, nanti kalau Dini kangen, Ibu pulang kan?" Suara itu masih terngiang di kepalaku sampai hari ini. Dini, anak perempuanku satu-satunya. Waktu itu usianya baru 9 tahun. Matanya bulat, polos, dan penuh harap. Aku berlutut, memeluk tubuh kecilnya erat-erat. Dalam hati, aku berkata, "Ibu pergi bukan karena tidak sayang, tapi karena Ibu ingin kamu hidup lebih baik." Aku tidak pernah membayangkan pelukan terakhir hari itu akan menjadi awal dari luka yang tidak pernah sembuh. Aku berangkat ke Taichung, Taiwan, sebagai pekerja migran, menjadi perawat lansia, bekerja dari pagi buta sampai tengah malam. Setiap hari, tanganku mengurus orang tua orang lain, sementara anak kandungku tumbuh tanpa aku di sisinya. Malam-malam di asrama selalu sunyi. Aku sering menangis diam-diam sambil memandangi foto Dini di layar ponsel. Aku menahan lelah, menahan sakit, menahan rindu. Karena aku percaya satu hal bodoh yang terus aku pegang selama bertahun-tahun. Semua pengorbanan ibu pasti akan dihargai anaknya suatu hari nanti. Setiap bulan, tanpa pernah telat, aku mengirim uang untuk sekolah Dini, untuk jajan Dini, untuk kebutuhan rumah. Kakek dan neneknya selalu berkata lewat telepon, "Tenang, Des, Dini baik-baik saja. Dia anak yang manis." Aku tersenyum setiap kali mendengarnya. Aku percaya, aku tidak pernah curiga. Padahal, di balik semua itu, benih-benih durhaka sudah mulai tumbuh. Waktu berjalan cepat, tanpa aku sadari. Anak kecil yang dulu menangis, memeluk kakiku, berubah menjadi remaja yang mulai mengenalku hanya sebagai mesin uang. Tapi saat itu, aku belum tahu. Aku masih terlalu sibuk menjadi ibu yang baik. Ibu yang selalu berkata, iya. Ibu yang tidak pernah berani bertanya, "Uang itu benar-benar untuk apa, Nak?" Dan dari sinilah kisah tentang anak kandung yang durhaka itu benar-benar dimulai. Awalnya hanya permintaan kecil. Pesan singkat dari Dini yang masuk ke ponselku suatu malam di asrama Taiwan. "Bu, uang bulan ini bisa ditambah sedikit. Dini perlu buat keperluan sekolah." Aku membaca pesan itu berulang kali. Hatiku langsung merasa bersalah. Padahal aku belum tahu salahku di mana. Tanpa banyak tanya, aku mengangguk sendiri di depan layar ponsel. Aku lembur 2 jam lebih lama malam itu. Dalam hatiku, hanya ada satu pikiran. Kalau ibu capek sedikit, tidak apa-apa. Asal anak ibu tidak kekurangan. Aku tidak tahu bahwa kalimat itu akan menjadi pembenaran untuk semua luka yang akan datang. Hari-hariku di Taiwan semakin berat. Bangun pukul 4 pagi. Mengangkat tubuh renta orang tua yang aku rawat. Membersihkan, menyuapi, menenangkan. Kadang punggungku terasa seperti ditarik sampai ke tulang. Kadang kakiku gemetar menahan lelah. Tapi setiap kali ponselku berbunyi dengan nama Dini, muncul di layar. Semua rasa sakit itu seperti menghilang. Aku masih merasa dibutuhkan. Aku masih merasa menjadi seorang ibu. "Bu, uangnya kurang." "Bu, Dini malu sama teman-teman." "Bu, Dini butuh ini, butuh itu." Kata-kata itu seperti pisau yang dibungkus nada manja, tidak menusuk langsung, tapi mengikis perlahan.
Dan anehnya, aku selalu mengalah. Aku mulai menyadari sesuatu berubah ketika usia Dini menginjak 16 tahun. Telepon darinya tidak lagi tentang sekolah, tidak lagi tentang nilai, tidak lagi tentang mimpi. Yang ada hanya angka, jumlah, uang, tanggal kirim. Aku pernah memberanikan diri bertanya pelan, "Dini, ibu capek, uang itu sebenarnya untuk apa saja?" Jawabannya cepat, terlalu cepat. "Ya buat kebutuhan Dini lah, Bu." "Masa ibu nggak percaya sama anak sendiri?" Kalimat itu menghantam dadaku lebih keras dari bentakan. Aku terdiam. Aku merasa bersalah hanya karena bertanya. Dalam hati aku berkata, mungkin aku memang ibu yang kurang hadir. Wajar kalau aku tidak boleh banyak tanya. Aku tidak tahu bahwa sejak saat itu, aku sudah mulai dimanipulasi oleh darah dagingku sendiri. Yang membuatku semakin terjebak adalah suara dari kampung. Kakek dan neneknya Dini sering menelepon, bukan untuk menanyakan kabarku, tapi untuk mengingatkanku akan tanggung jawabku. "Kasihan Dini, dia anak yatim. Kamu kan ibunya. Masa kebutuhan anak dipertanyakan? Kamu di luar negeri enak, Dini di sini sendirian." Setiap kata itu seperti beban tambahan di pundakku. Mereka tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu, bahwa aku juga sendirian di negeri orang. Aku menangis diam-diam setelah panggilan itu berakhir. Menatap langit-langit kamar asrama yang dingin, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa menjadi ibu berarti tidak boleh punya batas? Tahun demi tahun berlalu, dan tanpa aku sadari, anakku tumbuh menjadi seseorang yang pandai bicara, pandai mengeluh, pandai memainkan perasaan, sementara aku semakin sering menelan sakit sendirian. Aku masih percaya, ini semua hanya fase. Aku masih yakin, suatu hari Dini akan mengerti. Aku belum tahu bahwa badai sebenarnya baru akan datang. Dan ketika itu tiba, aku tidak lagi hanya kehilangan uang. Aku akan kehilangan harga diriku sebagai seorang ibu. Semua bermula dari satu panggilan video yang tidak pernah aku lupakan. Tanggal 7 Juli tahun 2021. Malam hari di Taiwan, wajah Dini muncul di layar. Riasannya tebal, rambutnya diwarnai coklat terang. Di belakangnya terdengar suara musik yang bising. Dadaku langsung sesak. "Dini, kamu di mana?" Tanyaku pelan, mencoba menahan perasaan aneh yang merayap di dada. "Di rumah teman, Bu," jawabnya cepat, terlalu cepat. Senyumnya tipis. Matanya tidak menatap layar. Aku ingin marah. Aku ingin bertanya lebih jauh. Tapi lidahku keluh. Aku takut kehilangan satu-satunya anak yang aku punya. Beberapa hari setelah panggilan itu, permintaannya datang lagi. Kali ini lebih besar. "Bu, Dini mau daftar kuliah. Uangnya lumayan." Aku terdiam lama membaca pesan itu. Gajiku bulan itu sudah terpotong banyak untuk kebutuhan lain. Tubuhku juga sedang tidak baik-baik saja. Sering pusing, sering sesak napas. Tapi aku tetap menjawab, "Iya nak, ibu usahakan." Aku kembali lembur, memaksa tubuhku berdiri lebih lama dari yang sanggup, menahan nyeri dengan senyum palsu di depan orang-orang asing. Dalam hati aku berbisik, sedikit lagi, demi masa depan anakku. Aku tidak tahu bahwa uang itu tidak pernah benar-benar menuju masa depan. Kebenaran itu datang dari arah yang tidak aku duga. Suatu sore, tetanggaku di kampung mengirim pesan. Namanya Bu Ratna, orang yang sering melihat Dini sejak kecil. Maaf kalau saya lancang, tapi Dini sering kelihatan nongkrong di kafe mahal. Bajunya bagus. Kayaknya bukan anak yang lagi hemat." Tanganku gemetar memegang ponsel. Jantungku berdetak tidak beraturan. Aku ingin menyangkal. Aku ingin marah pada Bu Ratna. Aku ingin percaya pada Dini.
Tapi, ada satu bagian di hatiku yang runtuh perlahan. Aku menatap layar lama sekali. Air mataku jatuh tanpa suara. Kalau itu benar, lalu selama ini aku bekerja untuk siapa? Malam itu, aku menelepon Dini. Untuk pertama kalinya, suaraku sedikit meninggi. Dini, uang yang ibu kirim, kamu pakai untuk apa sebenarnya? Hening. Lalu terdengar helaan napas kesal. Kenapa sih, Bu? Ibu berubah. Dulu nggak pernah ribet kayak gini. Kalimat itu membuat dadaku terasa ditindih batu besar. Apa salah ibu bertanya? Suaraku bergetar. Ya salah, ibu kan nggak pernah ada buat Dini. Sekarang jangan sok ngatur. Telepon itu ditutup sepihak. Aku terpaku di tempat tidur kecil asrama. Tanganku dingin, hatiku kosong. Untuk pertama kalinya sejak aku melahirkan Dini, aku merasa aku tidak lagi dihormati sebagai ibu. Malam itu, aku tidak tidur. Aku menatap langit. Mendengar detak jam yang terasa mengejek, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apa selama ini aku terlalu baik? Apa pengorbananku justru mengajarinya untuk tidak peduli? Dan yang paling menyakitkan adalah kesadaran ini. Anakku tidak jahat karena tidak punya ayah. Anakku berubah karena aku membiarkannya selalu mendapatkan apapun tanpa batas. Aku masih ingin memperbaiki semuanya. Aku masih percaya ada harapan. Aku belum tahu bahwa di episode-episode berikutnya, harapanku akan dihancurkan satu persatu. Setelah telepon itu, Dini menghilang. Tidak ada pesan, tidak ada kabar, tidak ada penjelasan. Hari-hariku di Taiwan berubah menjadi gelap. Setiap bunyi notifikasi membuat jantungku melonjak. Namun yang datang hanya pesan dari bank atau grup kerja. Aku mulai sering pusing. Pandangan kadang berkunang-kunang. Tanganku gemetar saat mengangkat gelas. Majikanku sempat menegur, "Kamu kelihatan sangat lelah akhir-akhir ini." Aku hanya tersenyum. Aku tidak berani jujur. Aku takut dianggap lemah. Padahal, yang membuatku hampir roboh bukan hanya tubuhku, tapi hatiku yang terus diinjak oleh anakku sendiri. 3 minggu setelah itu, ponselku akhirnya berbunyi. Nama Dini muncul di layar. Tanganku gemetar saat mengangkat. Bu, suaranya datar. Tidak ada rindu di sana. Dini butuh uang. Sekarang, tidak ada salam. Tidak ada tanya kabar. Aku menarik napas panjang. Dadaku terasa sempit. Dini, ibu lagi nggak enak badan. Ibu juga belum gajian. Hening beberapa detik. Lalu suara itu berubah dingin. Kalau ibu nggak bisa bantu, ya sudah, Dini, cari cara sendiri. Kalimat itu membuat tubuhku membeku. Cari cara sendiri, entah kenapa kata-kata itu terasa seperti ancaman. Aku ingin bertanya maksudnya, tapi sambungan terputus. Malam itu, aku tidak bisa menutup mata. Pikiranku dipenuhi kemungkinan-kemungkinan buruk. Aku membayangkan Dini sendirian. Aku membayangkan ia salah langkah. Aku membayangkan aku sebagai ibu yang gagal total. Rasa bersalah itu menghancurkanku keesokan harinya. Meski tubuhku masih lemas, aku tetap bekerja. Langkahku terasa berat. Kepalaku berdenyut. Saat sedang membersihkan kamar, pandanganku gelap sejenak. Aku hampir terjatuh. Beruntung bisa berpegangan. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku benar-benar merasa aku tidak sanggup lagi. Di tengah kondisi itu, telepon dari kampung masuk. Bukan dari Dini. Dari neneknya. "Des, kamu itu ibu. Masa anak minta uang saja dipersulit?" Nada suaranya tajam. Aku mencoba menjelaskan keadaanku. Tentang tubuhku. Tentang kelelahan. Jawabannya membuat hatiku runtuh. "Ya kamu yang pilih kerja jauh. Jangan salahkan anak." Aku terdiam. Air mataku jatuh begitu saja. Tidak ada yang bertanya, apakah aku baik-baik saja. Tidak ada yang peduli, apakah aku sanggup atau tidak. Semua seolah sepakat bahwa aku hanya alat. Malam itu,
Aku duduk sendiri di kamar asrama. Lampu redup, hening menusuk. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Wajah yang tampak lebih tua dari usiaku. Mata yang kehilangan cahaya. Aku berbisik pelan, apa gunanya aku bertahan? Kalau keberadaanku hanya dihargai saat aku mengirim uang, dan di saat itulah aku sadar. Konflik ini tidak lagi sekadar soal uang. Ini tentang harga diriku, sebagai manusia, dan sebagai ibu. Aku belum tahu bahwa satu kejadian besar akan segera terjadi. Kejadian yang akan membuat hidupku berada di ujung pilihan paling berbahaya. Pagi itu, tanggal 2 November 2022, aku terbangun dengan kepala terasa sangat berat. Ruangan asrama terasa berputar pelan. Dadaku sesak seperti ditekan sesuatu yang tidak terlihat. Aku mencoba duduk, pandangan menggelap beberapa detik. Napas terasa pendek. Namun, pikiranku justru melayang ke satu nama. Dini. Aku meraih ponsel dengan tangan gemetar. Belum ada pesan darinya. Belum ada satupun tanda bahwa ia memikirkan ibunya hari itu. Aku tersenyum pahit. Bahkan saat tubuhku hampir menyerah, aku masih memikirkan dia. Aku memaksakan diri berangkat kerja. Langkahku tidak stabil. Tubuhku seperti berjalan tanpa jiwa. Majikanku menatapku lama. Kamu benar-benar kelihatan tidak sehat, katanya. Aku ingin berkata jujur. Aku ingin berkata bahwa aku kelelahan sebagai manusia. Tapi yang keluar hanya, saya tidak apa-apa. Beberapa jam kemudian, saat aku sedang berdiri terlalu lama, pandanganku kembali menghitam. Suara di sekitarku terdengar jauh. Tubuhku terasa ringan, seperti tidak berpijak. Aku hanya ingat satu hal, sebelum semuanya menjadi kabur. Aku jatuh terduduk, napasku terengah. Dan orang-orang memanggil namaku. Ketika aku sadar, aku sudah berada di sebuah ruangan putih. Bau obat menyengat, tanganku dingin. Seorang perawat berbicara pelan. Kamu harus banyak istirahat. Tubuhmu sudah memberi tanda bahaya. Kata bahaya itu menggema di kepalaku. Aku menatap langit-langit. Mataku basah. Di saat seperti itu, yang aku inginkan hanya satu. Mendengar suara anakku. Dengan sisa tenaga, aku menelepon Dini. Nada sambung berbunyi lama, tidak diangkat. Aku mencoba lagi, dan lagi. Akhirnya, pesan singkat masuk. Bu, Dini lagi sibuk. Ada apa? Aku menelan ludah. Jari-jariku gemetar saat mengetik. Ibu lagi sakit, Nak. Ibu di tempat perawatan. Balasannya datang cepat, terlalu cepat. Terus uang gimana, Bu? Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun yang aku rasakan hari itu. Aku menatap layar lama sekali. Air mataku mengalir tanpa bisa ditahan. Di saat nyawaku sendiri terancam. Yang dia tanyakan tetap soal uang. Aku tidak membalas pesan itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku sebagai ibu, aku memilih diam. Diam yang terasa sangat berat. Diam yang penuh rasa bersalah. Tapi juga diam yang menyisakan satu pertanyaan besar di hatiku. Kalau aku terus begini, apakah aku akan benar-benar habis? Hari itu, aku mengambil cuti paksa. Tubuhku lemah, pikiranku kacau. Di ranjang kecil asrama, aku menatap koper yang sudah lama tidak aku sentuh. Aku membayangkan pulang, membayangkan berhenti, membayangkan hidup tanpa terus-menerus diminta. Tapi bayangan wajah Dini selalu muncul. Wajah yang tidak lagi mengenalku sebagai ibu, melainkan sebagai sumber. Aku belum berani mengambil keputusan. Aku masih berharap segalanya bisa diperbaiki. Aku belum tahu bahwa satu permintaan lagi dari Dini akan mendorongku ke titik yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. 2 hari setelah aku jatuh sakit, pesan dari Dini masuk lagi. Nada pesannya tidak berubah. Datar, mendesak, tidak peduli. Bu, Dini butuh uang sekarang. Penting. Tidak ada kata tanya. Tidak ada perhatian. Seolah tubuhku yang hampir roboh itu tidak pernah ada.
Aku memejamkan mata lama sekali sebelum membalas. Dadaku terasa sesak. Dini, ibu benar-benar belum bisa. Ibu harus istirahat. Badan ibu nggak kuat. Balasan itu datang beberapa menit kemudian. Dan isinya membuat tanganku gemetar. Kalau ibu nggak bisa bantu, ya sudah. Jangan salahkan Dini kalau nanti ada apa-apa. Aku menatap layar ponsel itu seperti orang kehilangan arah. Kalimat itu menggantung di kepalaku, mengancam tanpa kata kasar, menekan tanpa suara. Aku merasa terpojok. Aku merasa dikendalikan. Telepon dari kampung kembali berdatangan. Kali ini lebih keras, lebih menyudutkan. Kamu ibu, Des, jangan egois. Dini itu masih muda, butuh uang buat pergaulan. Kalau kamu nggak kirim, nanti dia kenapa-kenapa. Kamu mau tanggung jawab. Aku ingin berteriak, aku ingin bertanya. Siapa yang bertanggung jawab atas aku? Tapi yang keluar hanya isak tertahan. Tangisku jatuh di ranjang asrama yang dingin. Aku merasa sendirian melawan semua. Orang, anakku, orang tuanya. Keadaan. Dengan sisa tenaga dan tabungan terakhir, aku mengirim uang itu. Jumlah yang seharusnya aku simpan untuk berobat. Jumlah yang seharusnya menjadi penyangga hidupku. Saat notifikasi transfer muncul, aku tidak merasa lega. Yang ada hanya rasa kosong. Aku menatap layar ponsel. Menunggu satu hal kecil saja. Ucapan terima kasih. Satu kalimat peduli. Tidak ada. Yang datang hanya pesan singkat. Ya, satu huruf itu seperti menampar wajahku. Malam itu aku menangis sampai napasku tersendat. Bukan karena uangnya, tapi karena kesadaran pahit yang akhirnya muncul dengan jelas. Anakku tidak lagi melihatku sebagai ibu. Aku hanyalah alat pemenuh kebutuhannya. Aku teringat wajah Dini kecil dulu, yang memelukku sambil menangis, yang memanggilku dengan suara manja. Kemana anak itu pergi? Atau mungkin akulah yang telah membesarkannya menjadi seperti ini. Pagi berikutnya, aku tidak sanggup bangun. Tubuhku benar-benar menolak. Kepalaku berat. Napas pendek. Aku menatap koper di sudut kamar lagi. Kali ini lebih lama. Dalam hatiku muncul satu tekad kecil. Lemah tapi nyata. Aku tidak bisa terus begini. Kalau aku tidak berhenti, aku akan benar-benar hancur. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai memikirkan satu tujuan yang selama ini tidak pernah berani aku sentuh. Bukan demi Dini. Bukan demi siapapun, tapi demi diriku sendiri. Aku belum tahu bagaimana caranya. Aku belum tahu risikonya. Yang aku tahu hanya satu. Aku harus menyelamatkan diriku sebelum semuanya terlambat. Keputusan itu tidak datang dengan berani. Ia datang dengan tangis panjang di tengah malam. Aku duduk di lantai kamar asrama, memeluk lutut, menahan sesak yang terus naik ke dada. Tubuhku masih lemah, kepalaku masih sering berdenyut. Aku membuka ponsel, menatap nama Dini di layar. Jempolku berhenti lama di atas kontak itu selama bertahun-tahun. Setiap masalah selalu berakhir dengan satu jawaban. Kirim uang, mengalah, bertahan. Tapi sekarang, tubuhku sendiri yang meminta aku berhenti. Aku mulai menghitung berapa sisa tabunganku, berapa utang yang tersisa, berapa lama aku bisa bertahan jika aku berhenti bekerja. Angka-angka itu membuatku terdiam. 10 tahun aku bekerja di luar negeri. 10 tahun aku mengorbankan masa muda. Dan hasilnya hampir tidak ada. Semua mengalir ke satu tempat. Ke anak yang bahkan tidak tahu kapan ibunya jatuh sakit. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Air mata mengalir deras. Kalau aku pulang sekarang, apa aku masih punya rumah? Pertanyaan itu berulang di kepalaku. Keesokan harinya, aku memberanikan diri menemui agen. Langkahku masih gontai, napas masih pendek. Aku duduk di kursi plastik, mendengar penjelasan panjang tentang risiko pulang lebih awal, potongan biaya, dokumen,
Konsekuensi, setiap kata terasa berat. Kalau kamu pulang sekarang, uangmu tidak banyak, kata agen itu. Aku mengangguk pelan. Aku sudah siap dengan kenyataan itu. Yang tidak siap adalah hatiku. Malamnya, aku menulis pesan untuk Dini. Pesan yang belum pernah aku tulis sebelumnya. Dini, ibu mau berhenti kerja dan pulang. Ibu butuh istirahat. Pesan itu terkirim. Aku menunggu. Balasan datang beberapa menit kemudian. Hah, ibu jangan egois dong. Terus, Dini gimana? Tidak ada tanya kenapa. Tidak ada tanya sakit apa. Hanya satu hal, dirinya sendiri. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Setiap huruf seperti menekan dadaku lebih dalam. Aku mengetik balasan, lalu menghapus, mengetik lagi, lalu menghapus. Akhirnya aku hanya menulis, "Ibu sudah capek, Nak." Tidak ada balasan setelah itu. Malam semakin larut. Aku menatap koper yang sama, tapi dengan perasaan berbeda. Untuk pertama kalinya, koper itu bukan lagi simbol perpisahan. Ia menjadi simbol pulang. Namun bersamaan dengan itu, muncul rasa takut yang tidak kalah besar. Bagaimana jika Dini membenciku? Bagaimana jika aku dianggap ibu yang gagal? Bagaimana jika semua orang menyalahkanku? Tapi ada satu suara kecil di dalam diriku yang terus berbisik. Kalau kamu tidak memilih dirimu sekarang, tidak akan ada yang tersisa. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Aku sudah menetapkan tujuan. Aku ingin pulang. Aku ingin berhenti menjadi mesin. Dan di titik itu, aku belum tahu bahwa keputusanku justru akan membuat Dini dan keluarganya menunjukkan wajah asli mereka. Telepon pertama datang dari neneknya Dini. Suaranya tinggi, penuh amarah yang tidak pernah aku dengar sebelumnya. "Des, kamu ini ibu atau bukan?" Nada itu menusuk telingaku. Aku menelan ludah, tanganku dingin memegang ponsel. "Aku cuma mau istirahat, Bu. Badanku sudah nggak kuat." Jawaban itu tidak membuat suasana reda. Justru sebaliknya. "Semua ibu capek, jangan cari alasan. Dini itu butuh uang, bukan cerita sakit." Kalimat itu seperti menamparku dari jarak jauh. Aku terdiam, tidak tahu harus membela diri bagaimana. Tidak lama kemudian, kakeknya ikut menelepon. Suaranya lebih tenang, tapi tekanannya lebih terasa. "Kamu pikir hidup Dini bisa jalan tanpa kamu kirim uang? Kamu mau anakmu putus masa depannya?" Aku menutup mata. Air mata mengalir pelan. Aku ingin bertanya, masa depan seperti apa yang sedang aku biayai selama ini? Tapi aku tidak berani. Aku masih terjebak dalam rasa bersalah yang mereka tanamkan bertahun-tahun. Pesan dari Dini masuk bertubi. "Tubi, ibu tega banget. Dini ini anak yatim. Ibu cuma mikirin diri sendiri." Setiap kalimat itu menancap dalam dadaku. Aku membaca semuanya sambil gemetar. Hatiku terasa diremas. "Kenapa kamu gak pernah nanya kabar ibu?" Pertanyaan itu berputar di kepalaku, tapi tidak pernah terkirim. Aku merasa kecil. Aku merasa tidak berarti. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk memandangi koper yang kini sudah setengah terisi. Di antara baju-baju sederhana itu, ada 10 tahun hidupku. Ada rindu yang ditahan, ada tangis yang dipendam. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa benar aku egois? Apa ibu memang tidak boleh berhenti? Jawabannya datang dari tubuhku sendiri. Dada yang kembali terasa sesak, kepala yang berdenyut hebat. Aku terpaksa duduk bersandar di dinding, menarik napas pendek-pendek. Di momen itu aku sadar, kalau aku terus menuruti mereka, aku mungkin tidak akan sempat melihat hari esok. Pagi harinya, aku menerima pesan terakhir dari Dini sebelum aku menonaktifkan ponselku sementara. "Kalau ibu pulang dan gak kirim uang lagi, jangan harap Dini anggap ibu." Aku membaca pesan itu lama sekali. Tidak menangis, tidak marah, hanya kosong
10 tahun pengorbananku seolah menguap dalam satu kalimat. Aku mematikan layar ponsel, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena aku mulai lelah, disakiti, dan tanpa aku sadari, diam itulah yang akan menjadi awal dari badai yang lebih besar. Hari-hari setelah aku mematikan, ponsel terasa aneh, sunyi, tidak ada nada dering, tidak ada pesan menuntut. Tapi justru disitulah aku merasa paling kesepian. Aku duduk sendirian di kamar asrama, menatap dinding kosong. Setiap detik terasa panjang, setiap napas terasa berat. Aku tidak tahu apa yang terjadi di kampung. Aku tidak tahu apa yang Dini katakan tentangku, dan ketidaktahuan itu menggerogoti pikiranku. Beberapa hari kemudian, aku menyalakan ponsel kembali. Puluhan pesan masuk bersamaan. Dari keluarga, dari tetangga, dari orang-orang yang bahkan jarang menyapaku dulu. Desti itu ibu yang tidak tahu diri. Anaknya ditinggal, anak yatim kok ditelantarkan. Kalimat-kalimat itu seperti hujan batu, datang dari segala arah. Aku membaca satu persatu. Tanganku gemetar, dadaku sesak. Ternyata, aku bukan hanya melawan anakku, aku melawan narasi yang sudah mereka bangun tentangku. Aku mencoba menghubungi Dini. Sekali, 2 kali, tidak diangkat. Aku mengirim pesan panjang, menjelaskan kondisiku, menjelaskan kelelahan, menjelaskan niatku pulang. Pesan itu hanya dibaca, tidak dibalas. Rasa ditolak itu lebih menyakitkan daripada makian apapun. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Aku mulai bertanya, seandainya aku tidak terlalu keras, seandainya aku tetap mengirim uang. Pikiran-pikiran itu menggerogoti keputusanku. Tubuhku kembali memberi tanda, kepalaku sering berdenyut. Napas terasa pendek. Aku sering terbangun tengah malam, dengan dada berdebar. Tanganku dingin, pikiranku kosong. Aku sadar, konflik ini tidak hanya melukai perasaanku. Ia mulai menggerogoti kesehatanku secara perlahan. Tapi aku masih bertahan karena aku tahu, mundur sekarang berarti aku mengkhianati diriku sendiri. Suatu malam, aku duduk di depan koper yang sudah tertutup. Semua sudah siap. Aku menyentuh resletingnya dengan tangan gemetar. Aku tahu, begitu koper itu benar-benar aku kunci, tidak ada jalan kembali. Aku membayangkan wajah Dini saat tahu aku benar-benar pulang. Aku membayangkan tatapan kakek dan neneknya. Aku membayangkan cibiran tetangga. Semua itu membuat perutku mulas. Tapi di balik semua ketakutan itu, ada satu harapan kecil yang masih aku simpan. Mungkin dengan pulang, semuanya bisa dibicarakan. Mungkin dengan bertatap muka, hati Dini akan luluh. Aku berpegangan pada harapan itu, tanpa tahu bahwa kenyataan akan jauh lebih kejam. Aku tiba di Indonesia pada 18 Januari tahun 2023. Pagi hari, udara bandara terasa hangat, tapi hatiku dingin. 10 tahun aku meninggalkan tanah ini. 10 tahun aku bermimpi tentang momen pulang. Tapi, tidak ada yang menjemput, tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Aku berdiri sendiri dengan koper usang, menatap orang-orang yang disambut pelukan keluarga mereka. Dadaku terasa kosong. Aku menguatkan diri. Mungkin mereka belum tahu aku sudah sampai. Pikirku. Perjalanan ke Kebumen terasa panjang, setiap kilometer seperti menarik ingatanku ke masa lalu, ke rumah kecil yang dulu penuh tawa. Saat aku tiba di depan rumah itu, jantungku berdebar kencang. Pintu terbuka. Di ruang tamu, Dini duduk sambil memainkan ponselnya. Penampilannya rapi, matanya dingin. Aku berdiri kaku beberapa detik, lalu aku memanggil namanya dengan suara bergetar. Dini. Ia menoleh sekilas, tidak bangkit, tidak tersenyum. Oh, ibu sudah pulang.
katanya datar. Kalimat itu mematahkan sesuatu di dalam dadaku. Aku mendekat, ingin memeluknya. Langkahku terhenti. Jangan lebay, Bu, katanya singkat. Tanganku menggantung di udara. Pelukan itu tidak pernah terjadi. Aku menelan ludah, mataku panas. Apa kamu gak kangen sama ibu? Tanyaku pelan. Dini mendengus kecil. Kangen, gak bikin hidup Dini jalan. Kata-kata itu seperti pisau dingin yang menggores perlahan. Belum sempat aku bicara lebih jauh. Kakek dan neneknya keluar dari kamar. Tatapan mereka bukan rindu. Kamu pulang kenapa? Tanya neneknya tanpa basa-basi. Kerja lagi dong. Jangan cuma bikin masalah. Aku terpaku. Lelahku, sakitku tidak ada artinya. Aku mencoba menjelaskan tentang tubuhku, tentang dokter, tentang kelelahan. Jawaban yang kudapat hanya helaan napas kesal. Banyak orang lebih susah dari kamu, kata kakeknya. Jangan manja. Malam itu, aku tidur di kamar kecil bekas gudang. Tanpa kasur layak, tanpa spray bersih. Aku berbaring menatap langit-langit. Air mata mengalir pelan ke pelipis. Aku pulang dengan harapan dipeluk. Yang kudapat justru penolakan. Dan saat itulah aku sadar, aku tidak hanya gagal sebagai ibu di mata anakku. Aku juga tidak lagi punya tempat di rumah yang dulu aku sebut keluarga. Di tengah keheningan malam itu, satu kenyataan pahit menamparku keras. Kepulanganku bukan akhir penderitaan. Ia hanyalah awal dari kehancuran yang lebih besar. Pagi pertama di rumah itu terasa asing. Aku bangun dengan tubuh kaku. Tidur di alas tipis di lantai, punggungku nyeri, kepalaku berat. Dari luar kamar, aku mendengar suara Dini tertawa. Bukan bersamaku, bersama ponselnya. Aku keluar perlahan. Di meja makan, kakek dan neneknya sudah duduk. Tidak ada yang menatapku. Aku menyeduh teh sendiri. Tanganku gemetar. Rasanya seperti aku bukan penghuni rumah itu. Aku hanya tamu yang tidak diundang. Siang harinya, Dini menghampiriku. Tatapannya datar, seperti sedang berbicara dengan orang asing. Bu, katanya singkat. Dini butuh uang lagi. Aku terdiam. Jantungku berdetak keras. Aku memberanikan diri, berkata tidak. Untuk pertama kalinya, secara langsung, sambil menatap matanya, ibu belum bisa. Nak, ibu pulang. Justru karena sudah gak punya apa-apa. Wajah Dini berubah. Bukan sedih, bukan kecewa, marah. Jadi selama ini ibu bohong. Ngapain pulang kalau cuma nyusahin? Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Kakek dan neneknya ikut campur. Suara mereka meninggi. Kalau gak bisa nafkahin anak, ngapain pulang? Kamu itu ibu. Jangan cuma mikir diri sendiri. Aku berdiri di tengah ruang tamu, dikelilingi oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku. Tidak ada satupun yang bertanya, bagaimana keadaanku? Tidak ada yang peduli, aku hampir tidak sanggup berdiri lama. Aku merasa kecil, aku merasa tidak berguna. Malam itu, aku mendengar Dini berbicara di telepon dengan temannya. Iya, ibu gue pulang, nggak bawa apa-apa. Nyusahin banget, sumpah. Kalimat itu menghantamku dari balik pintu. Kakiku melemas. Aku duduk di lantai kamar, menutup mulutku agar tangisku tidak terdengar. Air mata jatuh tanpa suara. 10 tahun pengorbananku diringkas menjadi satu kalimat itu. Aku menatap tas kecilku. Isinya tidak banyak. Sisa hidupku yang tercecer di dalam kepalaku. Satu pertanyaan terus berputar, semakin keras, semakin menekan. Apa aku harus tetap tinggal di rumah ini demi status sebagai ibu? Atau aku harus pergi demi menyelamatkan sisa harga diriku? Pilihan itu terasa mustahil. Tinggal berarti terus dihancurkan. Pergi berarti dicap ibu durhaka oleh semua orang. Aku memeluk lutut. Tubuhku bergetar. Aku tidak pernah menyangka
bahwa sebagai seorang ibu, aku akan sampai pada titik di mana pergi justru terasa lebih manusiawi daripada bertahan. Dan di malam itulah, aku tahu satu hal pasti. Apapun pilihanku nanti, aku akan kehilangan sesuatu yang sangat besar. Dan kehilangan itulah yang mulai kurasakan, bahkan sebelum aku benar-benar mengambil keputusan apapun. Pagi itu aku bangun dengan mata bengkak, kepalaku berat, tubuhku lemas, seperti habis menangis semalaman, tanpa suara. Di rumah itu, tidak ada yang menungguku di meja makan, tidak ada yang menanyakan, apakah aku sudah sarapan. Aku seperti bayangan yang lewat tanpa disadari. Aku duduk sendirian di kursi kayu, menatap cangkir kosong. Hening di rumah itu. Bukan hening yang menenangkan, ia hening yang menghakimi. Siang harinya, aku mendengar percakapan yang seharusnya tidak kudengar. Kakek dan neneknya Dini berbicara di ruang tengah. Suaranya cukup jelas. Kalau begini terus, Dini kasihan. Ibunya pulang tapi nggak guna. Lebih baik Dini fokus sama hidupnya sendiri. Setiap kata itu menusuk pelan. Tapi pasti, aku berdiri terpaku di balik pintu. Tanganku gemetar. Napas terasa pendek. Ternyata, kehadiranku dianggap beban. Bukan hanya oleh anakku, tapi oleh semua orang di rumah ini. Sore hari, Dini masuk ke kamarku tanpa mengetuk. "Ibu," katanya singkat, "nanti malam Dini mau pergi." "Ibu jangan nanya macem-macem." Aku menatap wajahnya. Wajah yang dulu aku cium setiap sebelum tidur. Wajah yang dulu memanggilku dengan suara manja. Sekarang, matanya kosong. "Hati-hati nak," ucapku pelan. Ia mendengus. "Lebih baik ibu mikirin diri sendiri aja. Jangan sok perhatian." Kalimat itu membuat dadaku nyeri. Aku ingin bertanya, kapan terakhir kali aku benar-benar dianggap ibu? Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Lampu redup, udara terasa berat. Aku menatap foto lama di ponsel. Aku dan Dini kecil, tersenyum di halaman rumah ini. Air mataku jatuh satu persatu. Aku sadar, semua usaha memperbaiki hubungan ini selalu mentok di satu hal. Mereka tidak pernah ingin mendengarku. Aku hanya diterima saat memberi. Saat aku tidak bisa memberi apa-apa lagi, aku tidak punya nilai. Tubuhku kembali bereaksi. Kepalaku berdenyut keras. Dadaku terasa sempit. Aku harus duduk bersandar ke dinding, menarik napas pendek-pendek. Tanganku dingin. Di momen itu, satu ketakutan besar muncul. Bukan takut ditinggalkan, bukan takut dibenci, tapi takut jika aku tetap di sini, aku benar-benar tidak akan selamat. Aku memejamkan mata, menelan rasa sakit yang naik ke tenggorokan. Dan di dalam keheningan kamar itu, aku akhirnya mengakui satu kebenaran yang paling pahit. Aku tidak bisa menyelamatkan siapapun di rumah ini. Bahkan anakku sendiri. Yang bisa aku lakukan sekarang hanyalah mencoba menyelamatkan diriku sendiri. Meski itu berarti kehilangan status sebagai ibu di mata mereka. Dan sejak saat itu, aku tahu waktu tinggal bersamaku di rumah ini tidak akan lama lagi. Pagi itu, aku dipanggil ke ruang tengah. Nada suaranya bukan ajakan, lebih mirip keputusan yang sudah bulat. Kakek dan neneknya Dini duduk berdampingan. Dini ada di sana, menyandarkan punggung, wajahnya dingin. Aku berdiri di depan mereka, seperti anak kecil yang menunggu vonis. "Kami sudah sepakat," kata kakeknya. "Kalau kamu memang gak bisa bantu ekonomi, sebaiknya kamu cari tempat lain." Kalimat itu melayang sebentar di udara, lalu jatuh tepat ke dadaku. Aku menatap Dini. Mencari satu tanda saja, satu penolakan kecil, satu pembelaan. Tidak ada. Ia bahkan tidak menatapku. "Ini rumah kami," lanjut neneknya. "Kami juga capek." "Capek?" Kata itu terasa lucu di telingaku. 10 tahun aku bekerja di luar negeri. 10 tahun aku mengirim uang ke rumah ini. Dan sekarang aku dianggap orang yang menumpang. Aku ingin bicara, tapi suaraku tercekat.
Yang keluar hanya satu kalimat lemah. Ini juga rumah anak saya. Dini tertawa kecil. Tertawa yang tidak pernah aku dengar sebelumnya. Rumah bukan cuma soal darah, Bu, katanya. Rumah itu tempat yang berguna. Kata berguna itu mematahkan sesuatu yang tersisa di dalam diriku. Aku masuk kembali ke kamar kecilku, menutup pintu perlahan. Tanganku gemetar saat mulai memasukkan pakaian ketat. Bukan karena terburu-buru, tapi karena hatiku benar-benar kosong. Aku tidak menangis. Air mataku seolah habis. Aku hanya duduk di tepi kasur tipis, menatap dinding yang mulai kusam. Aku teringat satu kalimat yang dulu sering aku ucapkan pada diriku sendiri di Taiwan. Sedikit lagi, nanti semua akan baik-baik saja. Ternyata tidak pernah ada nanti. Sore itu, sebelum aku benar-benar pergi, aku menghampiri Dini untuk terakhir kalinya. Ia sedang bersiap keluar rumah HP. Wanje, Tekjeza. Dini, panggilku pelan. Ia menoleh dengan ekspresi tidak sabar. Ada apa lagi, Bu? Aku menatap wajahnya dalam-dalam. Mungkin ini terakhir kalinya. Ibu gak minta apa-apa. Kataku lirih. Ibu cuma mau kamu jaga diri. Ia menghela napas. Matanya berputar kesal. Ibu lebay. Hidup Dini baik-baik aja kok. Lalu, ia pergi. Tanpa menoleh, tanpa salam. Aku berdiri lama di depan pintu, mendengar langkah kakinya menjauh. Dan di saat itulah, aku tahu dengan pasti. Aku tidak lagi punya tempat di hidup anakku. Malam itu, aku keluar dari rumah itu dengan satu tas. Tanpa pamit, tanpa pelihat. Langit gelap. Angin dingin menyentuh kulitku. Aku berdiri di pinggir jalan, tidak tahu harus kemana. Yang aku tahu hanya satu. Aku sudah kehilangan segalanya. Namun di balik kehancuran itu, ada satu keputusan yang akhirnya terbentuk utuh di dalam diriku. Aku tidak akan kembali ke rumah itu. Aku tidak akan memohon. Aku tidak akan menjelaskan apapun lagi. Karena semua usaha sudah gagal. Dan satu-satunya pilihan yang tersisa adalah melepaskan. Dan keputusan untuk melepaskan itulah yang akhirnya harus kujalani. Meski rasanya seperti mencabut nyawaku sendiri perlahan-lahan. Malam itu, aku duduk di halte kecil, tas di pangkuan. Menatap jalan yang sepi, lampu-lampu kendaraan lewat, seperti garis cahaya yang tidak pernah berhenti. Aku tidak tahu harus kemana. Aku hanya tahu aku tidak boleh kembali. Tanganku gemetar saat memegang ponsel. Nama Dini masih ada di sana. Foto wajahnya masih menjadi latar layar. Aku menatap lama, seolah berharap wajah itu berbicara padaku. Mengatakan, Bu, pulang saja. Atau setidaknya maaf, tidak ada. Aku menarik napas panjang, lalu membuka pesan terakhir darinya. Pesan yang belum sempat aku hapus. Ibu lebay, hidup Dini baik-baik aja kok. Kalimat itu seperti palu terakhir yang menghantam keyakinanku sebagai ibu. Aku akhirnya mengerti. Selama aku terus ada, aku hanya akan terus disakiti. Dan selama aku terus memberi, aku hanya akan terus dimanfaatkan. Dengan tangan gemetar, aku menulis satu pesan pendek. Dini, ibu minta maaf kalau selama ini kehadiran ibu justru membebanimu. Mulai hari ini, ibu akan menepi. Jaga dirimu baik-baik. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali. Air mataku jatuh tepat di layar. Lalu, aku kirim. Aku menunggu. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Tidak ada balasan. Dan entah kenapa, justru disitulah hatiku runtuh sepenuhnya. Bukan karena ditolak, tapi karena aku sadar pesan perpisahan seorang ibu pun tidak cukup penting baginya untuk dibalas. Malam semakin larut. Aku akhirnya berjalan tanpa tujuan. Sampai kakiku terasa berat, aku menyewa kamar kecil di penginapan murah dekat terminal. Di kamar itu, aku duduk di lantai, memeluk tas. Tangisku pecah. Untuk pertama kalinya
Sejak aku keluar dari rumah itu, tangis tanpa suara, tangis seorang ibu yang kalah. Aku berbicara pada diriku sendiri dalam hati. Mulai hari ini, kamu bukan lagi ibu yang diharapkan siapapun. Kalimat itu terasa pahit, tapi juga jujur. Pagi harinya, aku pergi ke klinik. Sendirian. Dokter memintaku banyak istirahat, mengurangi beban pikiran, menghindari tekanan emosional. Aku tersenyum pahit. Bagaimana caranya berhenti menjadi ibu? Di luar klinik, aku duduk lama, menatap matahari yang naik perlahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar sendirian. Tidak ada yang menungguku, tidak ada yang bergantung padaku. Dan di titik terendah itulah, aku akhirnya membuat keputusan paling berat dalam hidupku. Aku mengganti nomor ponsel. Aku memutus semua kontak. Aku berhenti menunggu. Bukan karena aku tidak sayang, tapi karena aku tidak ingin mati perlahan oleh harapan yang tidak pernah kembali. Aku memilih hidup, meski tanpa anak di sisiku. Dan sejak hari itu, aku resmi menjadi ibu yang kehilangan anaknya, meski anak itu masih hidup. Hari-hari pertamaku setelah memutus kontak, terasa seperti berjalan tanpa bayangan. Aku bangun pagi, tanpa tujuan. Tidak ada pesan masuk, tidak ada tuntutan. Hening itu aneh, menyakitkan. Tapi juga, jujur, aku menyewa kamar kecil di pinggir kota Purwokerto, dekat terminal. Dindingnya tipis, kasurnya keras. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidur tanpa rasa takut akan bunyi notifikasi. Aku menangis hampir setiap malam, bukan karena rindu saja, tapi karena aku sedang berduka atas diriku sendiri yang lama. Aku mulai mencari pekerjaan ringan, bukan untuk kaya, hanya untuk bertahan. Pagi hari, aku membantu warung makan mencuci piring. Siangnya, aku menyetrika pakaian tetangga kos. Upahnya kecil, tapi cukup untuk makan dan bayar kamar. Tanganku yang dulu terbiasa bekerja keras di negeri orang, kini kembali bekerja di tanah sendiri. Tubuhku masih sering lelah. Kadang, napasku pendek. Kadang kepalaku berdenyut. Tapi anehnya, batinku lebih tenang. Aku tidak lagi merasa diperas. Aku tidak lagi merasa diikat. Suatu sore, pemilik warung bertanya pelan, "Mbak, punya keluarga?" Aku terdiam. Pertanyaan sederhana yang tiba-tiba terasa berat. "Ada," jawabku akhirnya. Jauh. Ia tidak bertanya lagi. Dan aku bersyukur, aku belum siap menceritakan bahwa jarak itu bukan soal kilometer, melainkan soal hati yang sengaja aku lepaskan. Malam-malamku kini diisi dengan menulis. Aku menulis semua yang tidak pernah bisa aku ucapkan. Tentang rasa bersalah, tentang marah, tentang cinta yang tidak kembali. Aku menulis bukan untuk dibaca siapapun. Aku menulis untuk bertahan. Setiap kata yang keluar seperti mengurangi beban di dadaku. Sedikit demi sedikit, aku mulai menyadari sesuatu yang dulu tidak pernah aku izinkan terjadi. Aku boleh hidup untuk diriku sendiri. Aku boleh lelah. Aku boleh berhenti. Kadang, di sela kesibukan, bayangan Dini masih muncul. Wajahnya saat kecil, suaranya memanggilku. Dadaku nyeri setiap kali itu terjadi. Tapi aku belajar satu hal penting. Merindukan tidak berarti harus kembali disakiti. Aku tidak membenci anakku. Aku hanya menjaga jarak, agar aku bisa bernapas. Dan untuk pertama kalinya, sejak bertahun-tahun, aku mulai merasakan sesuatu yang asing. Namun hangat, rasa aman. Aku belum sembuh. Aku masih rapuh. Tapi aku hidup, dan itu sudah cukup untuk hari ini. Pagi-pagiku kini dimulai dengan rutinitas sederhana. Bangun sebelum matahari naik, menyapu lantai kamar kos, menyeduh teh hangat. Tidak ada suara bentakan, tidak ada tuntutan. Hanya aku dan napasku sendiri. Tubuhku memang belum sepenuhnya pulih. Kadang dadaku masih terasa sesak. Kadang kepalaku berdenyut tanpa sebab.
Tapi setidaknya, aku tidak lagi menahan segalanya sendirian di dalam hati. Suatu hari, pemilik kos, Bu Sri, duduk di sampingku. Ia menatapku lama, seolah sedang menimbang kata. Mbak Desti kelihatan sering melamun. Katanya pelan, "Kalau mau cerita..." Saya dengar. Aku tersenyum tipis, tidak langsung menjawab. Butuh waktu lama bagiku untuk percaya lagi pada manusia. Akhirnya aku hanya berkata, "Saya sedang belajar hidup lagi." Bu Sri mengangguk, tidak memaksa. Dan sikap itu terasa seperti pelukan diam-diam. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat pekerjaan tambahan, membantu mengurus anak kecil, tetangga kos. Anak itu sering memanggilku, "Bu," tanpa aku minta. Awalnya, dadaku nyeri setiap kali mendengarnya, seperti ada jarum kecil menusuk pelan. Tapi lama-lama, aku belajar memisahkan panggilan itu dari lukaku. Anak itu memelukku tanpa pamrih, tertawa tanpa menuntut apa-apa, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan hubungan yang tidak bersyarat. Suatu malam, saat aku pulang, Bu Sri menyodorkan ponselnya, wajahnya ragu. "Mbak, ini ada yang nyari." Aku menelan ludah, jantungku berdegup kencang. Nomor tak dikenal, asal Kebumen. Tanganku gemetar, aku menggeleng pelan. "Maaf Bu, saya belum siap." Bu Sri tidak memaksa. Ia hanya berkata, "Nanti, kalau sudah siap, tidak apa-apa." Aku masuk ke kamar dengan langkah berat, menutup pintu, duduk di lantai. Air mataku jatuh perlahan. Ternyata, meski aku memilih menjauh, luka itu belum sepenuhnya mengerti cara pergi. Malam itu, aku menulis lagi. Lebih panjang dari biasanya. Aku menulis tentang Dini, tentang rasa cintaku yang tidak berubah, dan tentang batas yang harus aku jaga. Aku menulis satu kalimat besar di halaman terakhir. Aku tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain jika itu menghancurkan diriku sendiri. Kalimat itu terasa seperti janji. Aku mulai mengerti bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk kembali bersama. Kadang, ia hadir sebagai kemampuan untuk berkata, "Cukup," dan meski bayangan masa lalu masih sering mengetuk, aku tidak lagi membuka pintu dengan tergesa. Aku belajar berdiri, pelan, rapuh, tapi sadar. Dan di tengah proses itu, aku belum tahu bahwa satu ujian terakhir akan datang, menguji seberapa kuat batas yang sudah aku bangun. Pagi itu, hujan turun pelan. Aku baru selesai menyapu halaman kos ketika ponselku bergetar. Nomor tak dikenal lagi. Kali ini ada pesan masuk. "Bu, ini Dini." Dadaku langsung mengencang. Tanganku dingin. Napas terasa berhenti sesaat. Aku menatap layar itu lama sekali. Begitu lama sampai hujan terasa makin deras. Pesan berikutnya masuk. "Bu, Dini lagi butuh bantuan." Dini nggak punya siapa-siapa sekarang. Kalimat itu terasa akrab, terlalu akrab. Dulu, kalimat seperti itu pasti langsung membuatku panik, membuatku mengorbankan apapun yang aku punya. Sekarang, aku justru merasa takut pada diriku sendiri. Takut jika aku kembali menjadi ibu yang hilang batas. Aku masuk ke kamar, duduk di lantai, memeluk lutut. Di kepalaku, dua suara bertabrakan. Satu suara berkata, "Itu anakmu, darah, dagingmu." Suara lain berkata pelan, tapi tegas, "Dan kamu juga manusia." Aku gemetar, air mataku jatuh. Aku membayangkan jika aku kembali membantu tanpa batas. Aku membayangkan diriku kembali sakit, kembali hancur, kembali tidak dianggap. Dan aku sadar, kalau aku jatuh lagi, tidak akan ada yang menolongku. Aku mengetik balasan dengan tangan gemetar. "Dini, Ibu doakan kamu baik-baik saja. Ibu tidak bisa membantu seperti dulu." Pesan itu terkirim. Aku menunggu reaksi, jantungku berdetak kencang. Balasan datang cepat. "Jadi ibu beneran ninggalin Dini?"
Ibu tega ya, ibu tega ya. Air mataku mengalir deras. Tapi kali ini, aku tidak mundur. Aku membalas satu pesan terakhir. Ibu tidak meninggalkanmu, ibu hanya berhenti mengorbankan diri sendiri. Setelah itu, aku mematikan ponsel. Tangisku pecah, bukan karena menyesal, tapi karena aku akhirnya jujur. Aku menangis lama, tubuhku bergetar, hatiku perih. Tapi di balik tangis itu, ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak merasa hancur, aku merasa selesai. Sore harinya, aku duduk di teras kos bersama Busri. Hujan sudah reda, udara terasa segar. Mbak kelihatan capek, katanya. Aku mengangguk, tapi ringan. Busri tersenyum kecil. Kadang yang paling berat itu bukan melepaskan orang lain, tapi melepaskan rasa bersalah. Kalimat itu menancap dalam di hatiku. Malam itu aku tidur lebih nyenyak dari biasanya, tanpa mimpi buruk, tanpa dada sesak. Aku tahu, aku belum sepenuhnya sembuh. Aku tahu luka ini mungkin akan tinggal lama. Tapi aku juga tahu satu hal penting. Aku sudah berhenti menyakiti diriku sendiri demi orang yang tidak pernah mau menjagaku. Dan itu adalah bentuk kemenangan kecil yang tidak semua ibu berani ambil. Hari-hari berlalu dengan ritme yang lebih tenang. Aku bekerja, aku pulang, aku tidur tanpa rasa takut. Tidak ada drama, tidak ada tangisan tengah malam. Namun luka tidak hilang begitu saja. Ia hanya tidak lagi berdarah. Kadang aku masih terbangun dengan bayangan Dini di kepalaku. Senyumnya saat kecil, tangannya yang dulu selalu menggenggam jemariku. Di saat-saat itu, aku menarik napas panjang dan mengingatkan diriku sendiri. Cinta tidak selalu harus diwujudkan dengan pengorbanan tanpa batas. Suatu sore, aku duduk sendiri di tepi sungai Serayu. Angin berembus pelan. Air mengalir tanpa peduli apapun yang terjadi di sekitarnya. Aku menatap arus itu lama. Dan di sanalah aku menemukan satu jawaban sederhana. Aku terlalu lama mencoba mengendalikan alur hidup orang lain. Padahal, seperti sungai itu, setiap orang punya jalannya sendiri. Aku boleh mengasihi, aku boleh mendoakan, tapi aku tidak bisa memaksa orang lain menghargai pengorbananku. Aku teringat semua tahun di Taiwan. Keringat, lelah, kesepian. Dulu aku pikir menjadi ibu berarti menghapus diriku sendiri. Sekarang, aku tahu, ibu juga manusia yang berhak hidup dengan utuh. Tidak semua anak yang lahir dari rahim ibu akan tumbuh dengan rasa terima kasih. Dan itu bukan selalu kesalahan ibu. Kesadaran itu pahit, tapi membebaskan. Malam itu, aku membuka buku catatanku lagi. Aku menulis tanpa menangis. Tidak gagal menjadi ibu. Aku hanya terlalu lama lupa menjadi diriku sendiri. Kalimat itu membuat dadaku terasa ringan. Aku tidak lagi bertanya kapan Dini akan berubah. Aku tidak lagi menunggu permintaan maaf. Aku menyerahkan semuanya pada waktu dan kehidupan. Aku mulai membantu beberapa ibu di lingkungan kos, mendengarkan cerita mereka, menyodorkan bahu tanpa nasihat. Aku tidak memberi solusi, aku hanya hadir. Dan dari mereka, aku belajar bahwa banyak perempuan lain juga memikul luka yang sama. Hanya dengan wajah berbeda, aku bukan sendirian. Dan menyadari itu membuatku lebih kuat. Di titik ini, aku tidak lagi mendefinisikan kebahagiaan sebagai keluarga yang utuh. Aku mendefinisikannya sebagai batin yang tidak terus-menerus disakiti. Aku mungkin tidak punya anak yang menelepon setiap hari. Aku mungkin tidak punya rumah yang hangat. Tapi aku punya diriku sendiri, dan itu sudah lama hilang. Dan saat matahari terbenam hari itu, aku menyadari satu hal penting. Perjalanan ini belum selesai, tapi aku sudah sampai di tempat yang lebih jujur. Beberapa bulan setelah aku benar-benar menepi, kabar tentang Dini sesekali sampai ke telingaku. Bukan darinya, dari orang-orang. Aku mendengar ia sempat pindah-pindah tempat tinggal, pernah bekerja,
lalu berhenti. Pernah tertawa, lalu jatuh. Aku mendengarnya tanpa rasa ingin membenarkan atau menyalahkan, hanya mendengar. Dulu, kabar seperti itu pasti membuatku panik. Sekarang, aku menarik napas dan berkata dalam hati, itu jalan hidupnya. Suatu hari, seorang tetangga kos berkata pelan, "Mbak kuat ya?" Aku tersenyum tipis. Kuat bukan karena aku tidak terluka. Kuat karena aku berhenti menusuk diriku sendiri. Aku tidak lagi bertanya, kenapa Dini tidak berubah. Aku bertanya, kenapa aku dulu tidak menjaga diriku? Jawabannya sederhana dan menyakitkan. Karena aku menyamakan cinta dengan pengorbanan tanpa batas. Di suatu malam yang tenang, aku bermimpi tentang Dini. Ia kecil lagi, berlari ke arahku. Aku terbangun dengan mata basah, dadaku sesak sebentar. Tapi kali ini, aku tidak merasa runtuh. Aku duduk di tepi kasur dan berbisik, aku tetap ibumu, tapi aku juga harus tetap hidup. Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu tidak terasa bertentangan. Aku mulai menata hidup lebih rapi, menabung sedikit demi sedikit, merawat tubuhku, merawat pikiranku. Aku tidak menutup kemungkinan untuk hari esok, tapi aku berhenti memaksakan hari kemarin kembali. Dan disitulah aku sadar bahwa keputusanku pergi bukan menghancurkan segalanya. Ia justru menyelamatkan satu hal penting, kesadaranku sebagai manusia. Aku mungkin tidak hadir di hidup anakku seperti yang orang lain harapkan, tapi aku hadir penuh di hidupku sendiri. Dan itu memberi dampak yang tidak terlihat, namun nyata. Jika kamu mendengar kisahku sampai di sini, mungkin kamu bertanya, apakah aku bahagia? Jawabanku jujur. Aku tenang. Dan ketenangan itu lebih berharga daripada kebahagiaan semu yang dulu aku kejar. Aku tidak lagi berharap dipahami oleh orang-orang yang memilih tidak mendengar. Aku tidak lagi menunggu anakku berubah agar aku bisa merasa utuh. Aku sudah utuh sekarang. Aku ingin kamu tahu satu hal penting dari kisah hidupku. Tidak semua anak yang lahir dari rahim ibu akan tumbuh dengan rasa hormat. Tidak semua pengorbanan akan dibalas dengan cinta. Dan itu menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan lagi jika seorang ibu mengorbankan dirinya sampai tidak tersisa apapun. Menjadi ibu tidak berarti kehilangan hak untuk hidup dengan sehat. Menjadi ibu tidak berarti harus terus disakiti atas nama darah. Aku tidak membenci Dini. Aku tidak mengutuknya. Aku mendoakannya dari jauh. Karena cinta yang dewasa tahu kapan harus mendekat dan kapan harus menjaga jarak. Jika suatu hari ia datang, dengan kesadaran, aku akan menyambutnya sebagai manusia, bukan sebagai dompet. Dan jika hari itu tidak pernah datang, aku tetap akan hidup dengan utuh. Kisah ini bukan tentang anak durhaka semata. Ini tentang ibu yang terlalu lama lupa pada dirinya sendiri. Jika kamu seorang ibu yang sedang lelah, atau seorang anak yang sedang menuntut tanpa sadar, ingatlah satu hal. Cinta yang sehat tidak menghancurkan siapapun. Aku adalah Bu Desti, seorang ibu, seorang perempuan, dan akhirnya seorang manusia yang memilih hidup.